Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini saya mau menjumpai Bapak Ibu Saudara semua lewat program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang rindu saya bagikan pada saat ini terambil di dalam surat Ibrani pasal 13 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, menurut pendapat para ahli, Paulus menulis surat ini pada saat-saat terakhir menjelang kematiannya. Sebelum akhirnya ia harus disiksa dengan sangat kejam dan akhirnya dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero di Roma pada tahun 67. Rasul Paulus adalah rasul yang paling lama mengalami masa-masa kesengsaraan dan penganiayaan dalam penjara. Namun masa-masa dalam penjara tidak membuatnya jera untuk terus memberitakan tentang Kristus dan mewartakan kabar kesukaan. Kebanyakan surat-surat Paulus ini ditulis ketika ia ada dalam penjara, termasuk surat 2 Timotius yang kita akan baca pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa arti hamba uang? Menjadi hamba uang artinya menganggap bahwa uang adalah yang terutama dalam hidup ini, serta menjadikan uang sebagai segala-galanya. Menjadi hamba uang juga berarti menganggap bahwa segala sesuatu dapat dibeli dengan uang, dan semuanya dilakukan harus diukur dengan uang. Tetapi benarkah demikian? Benarkah uang itu segala-galanya? Saudara-saudara terkasih, uang memang bisa membeli buku, tapi tidak bisa membeli hikmat. Uang bisa membeli pengawal, tapi tidak bisa membeli rasa aman. Uang memang bisa membeli salib, tapi tidak bisa membeli keselamatan. Uang memang bisa membeli cincin kawin, tapi tidak bisa membeli cinta. Banyak hal yang dapat dibeli dengan uang, tapi uang tidak dapat membeli semua hal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak sedang mengatakan bahwa uang tidak penting. Uang juga saya butuhkan dalam kehidupan hari lepas hari saya. Tapi mari kita mau tetap berpikir bahwa uang bukanlah segala-galanya. Firman Tuhan pagi hari ini berkata, jangan menjadi hamba uang. 1 Timotius 6 ayat 10 juga mengatakan, janganlah kamu menjadi uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kata hamba uang dalam bahasa Yunani adalah pilar guria, yang berasal dari kata pilar guros. Kata pilar guros sendiri berasal dari kata pilos, artinya sahabat atau bersahabat, dan arguros artinya uang atau perak. Dengan demikian kata cinta uang atau hamba uang memiliki arti yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hamba uang menjadi fenomena akhir zaman. Paulus melalui ilham Roh Kudus sudah memperingatkan bahwa pada akhir zaman virus cinta uang ini semakin merajalela. Memang virus hamba uang sejak zaman dahulu sudah ada, tetapi semakin menuju kepada akhir zaman, hal ini semakin meningkat. Saudara-saudara terkasih, bahayanya kalau kita menjadi hamba uang. Ada banyak hal yang akan terjadi bila seseorang dihinggapi virus cinta uang ini. Alkitab berkata bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang.
Ingat, pada dasarnya uang tidaklah jahat, tetapi yang sering kali menyebabkan timbulnya banyak kejahatan adalah cinta uang. Apa saja bahaya dari virus hamba uang atau cinta uang ini? Yang pertama adalah kehilangan rasa puas. Pengkhotbah 5 ayat 9 mengatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saudara-saudara terkasih, bagaimana kita bisa memiliki rasa cukup? Cukup hanya diucapkan oleh orang yang menerima. Ini soal kepuasan hati, bukan soal jumlah atau nominal yang kita terima. Cukup berarti melihat apa yang telah kita terima dan kita syukuri. Ini tidak berarti bahwa kita berhenti berusaha atau berkarya, bukan stagnan atau mandek atau berpuas diri. Bahaya cinta uang yang kedua adalah menjadi serakah. 1 Timotius 6 ayat 9 berkata, tetapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, dan yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Orang yang serakah motivasinya hanya untuk uang. Orang yang serakah dia akan melakukan segala cara demi mendapatkan uang. Mengapa ada orang mencuri, merampok, korupsi, dan banyak kejahatan lainnya? Jawabannya adalah karena serakah. Ada istilah yang berkata demikian, no money, no friend. No money, no honey. No money, no time. No money, no dong. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahasa Indonesia berkata, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Itulah dampak dari cinta uang. Bahaya cinta uang yang berikutnya adalah menjadi jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Ananias dan Safira mereka bersepakat berbohong dan menipu para rasul? Karena cinta mereka akan uang sehingga melakukan kejahatan. Alkitab juga memperingatkan supaya kita tidak menjadi pencuri, yaitu Maleakhi 3 yang berbicara tentang persembahan persepuluhan. Bahaya yang berikutnya akan cinta uang adalah menyimpang dari iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang yang menjual iman, menggadaikan imannya hanya karena uang. Buat apa kita memiliki harta dunia ini kalau pada akhirnya kita binasa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita senantiasa waspada dengan virus hamba uang atau cinta uang ini. Bagaimanapun kondisi keuangan yang sedang kita hadapi, jangan hilang pengharapan, jangan tinggalkan Tuhan, dan jangan tanggalkan iman. Percayalah bahwa dalam Filipi 4 ayat 9 berkata, dan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ini janji Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang kita baca di dalam Ibrani 15 ayat yang kelima bagian yang terakhir, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan, janji pemeliharaan yang sempurna akan hidup ini. Mari kita puas, mari kita bersyukur atas segala berkat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Karena kata puas itu hanya dimiliki mereka yang sudah sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kita jalani dengan penuh sukacita, dengan semangat di dalam Tuhan. Tetap lakukan tugas tanggung jawab kita, tapi kita tidak akan cinta uang. Kita justru cinta Tuhan sebagai sumber berkat dalam hidup kita. Oleh sebab itu, selamat pagi,
Selamat berjuang, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam, haleluya, amin.